Sebuah kalimat pendek, hanya terdiri dari dua kata, kini menjadi epicentrum guncangan di dunia hukum dan hiburan Indonesia. Saya disuruh. Pernyataan itu diucapkan oleh seorang pria yang wajahnya tersamarkan, namun kini secara luas diyakini sebagai orang bayaran atau eksekutor lapangan dalam upaya setup kasus aktor kondang Amar Zoni. Rekaman video pengakuan ini bukan sekedar viral. Ia adalah detonator yang menyalakan kembali api penyelidikan terhadap kasus yang sudah berulang kali menjerat Zoni. Yang membuat kasus ini meledak adalah implikasinya yang jauh melampaui drama selebritas biasa. Kalimat tersebut tidak hanya menunjuk pada rekayasa hukum, tetapi secara mengejutkan mengarah pada satu nama yang kini tengah naik daun. Haldi Sabri, suami baru dari mantan istri Amar Zoni, Iris Bella. Sontak, dinamika kasus ini berubah 180 derajat. Yang awalnya adalah isu pribadi tentang penyalahgunaan narkoba, kini bertransformasi menjadi dugaan skenario besar yang melibatkan upaya penjebakan. Masyarakat melalui media sosial langsung beralih fungsi menjadi detektif online, membedah setiap frame video, mencocokkan ekspresi, dan menyambungkan titik-titik peristiwa yang terpisah. Namun, kegemparan kali ini tidak hanya berhenti di platform digital. Pihak berwajib, yang semula terkesan menjaga jarak, kini dipaksa untuk buka suara. Kepolisian secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka tengah menyelidiki video tersebut, meningkatkan status isu yang awalnya hanya dugaan netizen menjadi penyelidikan terbuka. Ini adalah titik krusial. Artinya, tuduhan yang beredar di dunia maya kini memiliki bobot hukum, dan potensi adanya pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut-sebut, termasuk Haldi Sabri, menjadi sangat nyata. Pertanyaannya sekarang yang paling mendasar adalah, siapa yang memiliki kuasa dan motif untuk menginstruksikan penjebakan selevel ini hanya dengan dua kata yang terucap, saya disuruh? Dalam beberapa minggu terakhir, nama Amimar Haldi Sabri mendominasi headline media hiburan, bukan karena prestasi, melainkan karena terseret dalam pusaran dugaan rekayasa kasus mantan suami istrinya, Amar Zoni. Sebelum badai saya disuruh meledak, Haldi dikenal sebagai sosok yang low profile, dianggap sebagai imam yang religius, dan menjadi sandaran baru bagi Iris Bella pasca perceraian yang penuh drama. Ia adalah representasi dari kehidupan baru yang damai dan jauh dari kontroversi. Namun, kemunculan pengakuan orang bayaran itu secara dramatis meruntuhkan citra tersebut, menggantikannya dengan bayang-bayang dugaan peran tak kasat mata dalam drama hukum Zoni. Netizen dengan cepat menyusun narasi bahwa Haldi, sebagai suami baru, mungkin memiliki motif untuk memastikan Amar Zoni tidak lagi mengganggu kehidupan rumah tangga barunya, bahkan jika itu harus melalui setup hukum. Spekulasi ini diperkuat oleh fakta bahwa video viral itu muncul di tengah proses hukum yang masih berjalan bagi Zoni. Haldi Sabri sendiri telah berkali-kali mengeluarkan bantahan keras. Ia secara tegas menyebut semua tudingan sebagai fitnah keji yang tidak memiliki dasar. Namun, dalam hukum opini publik, bantahan justru seringkali memicu rasa penasaran yang lebih besar. Media sosial dipenuhi dengan upaya menghubungkan ucapan-ucapan Haldi di masa lalu, postingan lamanya, hingga timeline kedekatannya dengan Iris Bella, seolah mencari petunjuk tersembunyi. Tudingan yang semula hanya riak kecil di kolom komentar, kini mulai muncul dalam proses klarifikasi resmi aparat, menunjukkan bahwa nama Haldi sudah masuk dalam radar penyelidikan. Drama ini menyoroti bagaimana dalam dunia selebritas, citra adalah aset paling berharga, dan bagaimana satu pengakuan viral dapat merusak reputasi seseorang dalam sekejap, mengubah sosok yang dihormati menjadi target utama dugaan konspirasi. Isu bahwa Amar Zoni adalah korban penjebakan bukanlah hal baru. Teori ini telah beredar sejak awal kasusnya mencuat kembali. Namun, isu tersebut selalu berada dalam ranah gosip dan spekulasi tak berdasar. Kemunculan video pengakuan "saya disuruh" adalah katalis yang mengubah status isu liar ini menjadi fakta yang sedang diinvestigasi oleh pihak berwenang. Video yang menunjukkan seseorang yang mengaku diperintah untuk menjebak Zoni itu langsung diartikan sebagai bukti otentik adanya skenario besar yang melibatkan rekayasa kasus. Publik yang sudah terbiasa dengan drama reality show kini disuguhkan drama hukum yang jauh lebih kompleks dan kelam.
Meskipun belum ada konferensi pers resmi yang mengkonfirmasi penangkapan atau status hukum orang bayaran tersebut, konfirmasi polisi untuk menyelidiki rekaman itu sudah cukup untuk memvalidasi kekhawatiran publik. Aparat telah mengindikasikan kesiapan untuk memanggil semua pihak yang terlibat, yang berarti mereka serius menanggapi dugaan adanya pelanggaran hukum yang lebih besar dari sekadar kasus narkotika. Situasi ini menciptakan ketegangan yang tinggi. Apakah kasus Amar Zoni benar-benar adalah buah dari kesalahan pribadinya, atau ia adalah korban konspirasi yang dirancang secara cermat? Netizen kini menyusun puzzle yang melibatkan Haldi Sabri, Irish Bella, dan orang bayaran ini, mencoba menyimpulkan siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini. Namun, penyelidikan resmi tidak bisa didasarkan pada spekulasi online. Yang dibutuhkan adalah bukti konkret dan investigasi transparan. Kini, semua mata tertuju pada kepolisian. Apakah mereka akan mampu mengupas tuntas dugaan rekayasa ini hingga ke akarnya? Ataukah kasus ini hanya akan berakhir dengan klarifikasi samar yang memadamkan api tanpa pernah mengungkap kebenaran yang utuh? Irish Bella, aktris yang dikenal kalem dan selama ini berhasil menjaga citranya jauh dari konflik, kini mendadak terseret dalam badai opini yang diciptakan oleh pengakuan sang orang bayaran. Keterlibatannya bukan karena tindakan langsung, melainkan melalui statusnya sebagai istri dari Haldi Sabri, sosok yang kini menjadi target utama dalam dugaan rekayasa kasus terhadap mantan suaminya Amar Zoni. Secara etika dan hukum, Bella seharusnya tidak terkait. Namun, dalam hukum opini publik media sosial, ia menjadi sasaran empuk. Netizen terbelah tajam. Satu kubu dengan gigih membela Bella, meyakini bahwa mustahil seorang ibu dan aktris sepertinya terlibat dalam skenario jahat yang merugikan mantan suaminya. Mereka berargumen bahwa keterlibatannya hanyalah kebetulan karena ia kini menikah dengan Haldi. Namun, kubu penyerang mulai menyusun narasi spekulatif, membandingkan momen-momen perceraian, pernikahan barunya, dan kemunculan video "Saya Disuruh", mengaitkannya dengan dugaan timing yang disengaja. Isu yang paling liar adalah dugaan bahwa upaya penjebakan ini dilakukan demi membersihkan nama dan memperkuat citra keluarga barunya di mata publik dan agama. Diamnya Irish Bella justru menjadi misteri terbesar. Sejak isu ini mencuat, ia memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam situasi krisis reputasi, keheningan sering diartikan sebagai pengakuan bersalah atau setidaknya upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Apakah diamnya Bella adalah strategi damage control untuk menghindari komentar yang dapat memperkeruh situasi? Atau memang ada detail yang belum siap ia ungkapkan ke publik? Keterbelahan opini ini menunjukkan betapa rentannya figur publik terhadap narasi yang viral. Tanpa klarifikasi yang tegas dan berani dari Bella, narasi liar yang menghubungkannya dengan konspirasi ini berpotensi merusak karir dan citra yang telah ia bangun bertahun-tahun hanya karena ia berada dalam pusaran drama yang melibatkan mantan suaminya dan suami barunya. Setelah kasus "Saya Disuruh" terkonfirmasi dalam proses penyelidikan, fokus utama kini bergeser pada upaya melacak motif di balik rekayasa kasus ini. Mustahil sebuah skenario penjebakan selevel ini dilakukan tanpa pendorong yang kuat. Spekulasi mengenai motif ini kini terbagi menjadi 3 poros utama: uang, dendam, dan reputasi. Pertama, motif uang. Muncul dugaan bahwa sang eksekutor dibayar puluhan juta rupiah, yang menunjukkan bahwa aktor di balik layar memiliki sumber daya finansial yang signifikan untuk mengatur rencana ini. Kedua, motif dendam. Ada dugaan dendam pribadi atau konflik yang belum terselesaikan antara pihak-pihak yang terlibat, di mana Amar Zoni menjadi sasaran untuk dihancurkan secara hukum dan sosial. Ketiga, dan yang paling sensitif, adalah motif reputasi. Banyak pihak berpendapat bahwa ini adalah upaya ekstrim untuk menyelamatkan citra seseorang atau keluarga, menjauhkan mereka secara permanen dari bayang-bayang mantan pasangan yang bermasalah. Dalam dunia selebritas, reputasi adalah mata uang. Menjauhkan diri dari kontroversi masa lalu seringkali menjadi langkah penting untuk menjaga image dan endorsement. Namun, publik menilai bahwa langkah menjebak secara hukum adalah upaya yang terlalu jauh dan keji. Media sosial kini menjadi arena di mana setiap detail dianalisis untuk mendukung salah satu motif ini. Sayangnya, analisis online rawan bias dan fitnah. Kepolisian, melalui juru bicaranya,
telah menyatakan bahwa mereka akan menyelidiki semua video dan siap memanggil pihak-pihak terkait. Namun mereka juga mengingatkan publik untuk tidak terprovokasi oleh informasi tak terverifikasi. Pernyataan polisi ini, sambil menenangkan, juga menunjukkan kehati-hatian dalam menyebut nama. Krisis yang dihadapi sekarang bukan hanya krisis hukum bagi Amar Zoni, tetapi krisis reputasi skala nasional yang berpotensi menyeret Haldi Sabri, Iris Bella, dan bahkan kredibilitas proses penegakan hukum itu sendiri. Akhirnya yang ditunggu publik bukan sekadar gosip liar, tetapi pengungkapan kebenaran yang utuh, bukti yang dapat menjelaskan motif, mengidentifikasi dalang, dan mengembalikan keadilan dalam drama yang penuh intrik ini.